Pelajaran kita hari ini berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Surat yang ringkas tapi mengandung makna yang tak terbatas. Salah satu surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Setelah surat Al-Fatihah, surat yang kedua yang paling utama surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, kalau sholat diingatkan untuk jangan tidak membacanya. Paling tidak pada salah satu rakaat. Ya, mau dibaca pada kedua rakaat boleh, tapi pada salah satu rakaat kita membaca surat Al-Ikhlas. Dinamakan Al-Ikhlas secara bahasa, Al-Ikhlas itu artinya murni atau tulus. Disebut orang melakukan sesuatu karena Allah semata, ikhlas, dianggap perbuatannya itu murni, tidak niku-niku, tidak karena sesuatu dan lain hal, tidak macam-macam. Nah, itu disebut dengan ikhlas. Makanya kalau kita melakukan segala sesuatunya karena Allah, itu disebut dengan ikhlas. Itulah sebuah perbuatan yang murni. Yang namanya ibadah itu, yang namanya kemurnian itu, kalau kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ikhlas itu juga berarti tidak pamrih. Mengapa surat Qul Huwallahu Ahad itu dinamakan ikhlas? Padahal makna ikhlas tadi ketulusan, kejujuran, ya, tidak pamrihan, kemurnian. Karena tauhid itu nanti surat Al-Ikhlas juga dinamakan surat tauhid, surat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itu harus murni, tidak boleh tercampuri berbagai macam noda, penyakit dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dia disebut dengan ikhlas. Disebut Al-Ikhlas itu karena di dalam surat ini ada kata Ahad. Disebut Al-Ikhlas karena dalam surat Al-Ikhlas itu, surat At-Tauhid itu ada kata Ahad, yang berarti satu-satunya. Bukan esa, Bu, ya. Kita bahasa Indonesia memang terpaksa menerjemahkan kata Ahad dengan esa. Tapi esa itu memiliki, setelah esa ada dua, setelah satu ada dua, ada tiga. Setelah esa ada dwi, eka, dwi, esa. Ada pepatah kita, esa hilang, dua terbilang. Artinya habis satu, muncul yang dua. Nah, kalau dalam bahasa Arab, arti ahad itu satu-satunya, nggak ada dua. Selagi masih ada dua, itu bukan ahad namanya. Itu namanya wahid, satu. Wahid, isnain, salasa, ya. Kalau ahad itu satu-satunya, tidak ada yang lain, itu ahad. Jadi tidak ada kata dua untuk ahad. Terjemahan Indonesianya satu-satunya. Tapi kita tidak punya satu kata dalam bahasa Arab. Kalau kita terjemahan, katakanlah sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya. Mungkin orang bingung, apa maksudnya Allah itu adalah satu-satunya. Tapi itulah terjemahan yang paling tepat untuk ahad. Cuma kita sudah salah kaprah menggunakan kata ahad dengan esa. Apapun persoalannya, karena ada kata ahad itu satu-satunya, murni ibadat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surat itu disebut dengan surat Al-Ikhlas, ketulusan, kemurnian. Surat Al-Ikhlas juga disebut dengan surat Tauhid. Ya, Tauhid itu pengesaan Allah. Allah perlu kita esahkan. Memang dia esa, tapi perlu kita mengesahkan Allah. Diesahkan atau tidak diesahkan, Allah tetap esa. Tapi memang dari kita kepada Allah, kita perlu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita jelaskan, Bu, ya, makna keesaan itu apa, mengesahkan Allah itu apa. Di dalam Al-Quran ada banyak ilmu, ya, banyak pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang akidah, ketika kita berbicara tentang Tuhan, ya, persoalan tauhid itu bagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau ibu membaca dari surat Al-Fatihah yang pertama sampai surat yang terakhir An-Nas, itu seluruh surat Al-Quran itu mengarah pada satu hal. Mengarah tentang apa? Tentang Allah, tentang Tuhan. Seluruhnya. Cuma memang bagian yang paling penting itu tentang Tuhan. Walaupun di sisi lain ada tentang alam semesta, tentang manusia, tentang perilaku, tentang akhlak. Tapi apapun persoalan-persoalan tentang akhlak, tentang perilaku, tentang manusia, tentang alam semesta, semuanya bermuara pada satu.
yaitu bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh surat di dalam Al-Quran itu, seluruh penjelasan Al-Quran itu bermuara kepada satu, yaitu bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua ayat Al-Quran itu pasti memiliki hubungan langsung atau tidak langsung tentang Tuhan. Semua, Bu. Ibu bicara soal sihir sekalipun masih ada hubungannya dengan Tuhan. Dalam Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan A, B, C, D. Nah, kita berlindung dari kejahatan-kejahatan sihir itu kepada siapa kita berlindung? Kepada Allah. Di satu sisi ayat mengatakan benar adanya kejahatan-kejahatan itu, tapi semuanya nanti juga harus mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud mengarah di situ ya tidak bisa tanpa berlaku sesuatu itu, Bu, ya. Kalau Allah tidak mengizinkan apapun di alam semesta ini, kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak akan berlaku. Ini tidak akan berlaku kalau tidak ada izin Allah. Tapi apakah Allah mengizinkan perbuatan sihir? Kalau tanpa izin Allah kan tidak terjadi. Tapi apakah Allah mengizinkan perbuatan sihir? Apa yang ibu maksudkan dengan izin itu? Menyetujui, merestui. Allah merestui perbuatan sihir. Tadi katanya tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Iblis diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia. Kalau saya tidak sepakat. Iblis tidak diciptakan Allah untuk menggoda. Iblis tidak diciptakan Allah untuk menggoda. Iblis justru salah satu hamba Allah yang dulunya taat. Baru kemudian iblis menyimpang. Jadi iblis tidak diciptakan untuk menggoda. Iblis yang meminta kepada Allah supaya dia boleh menggoda. Diizinkan Allah enggak? Diizinkan kan? Lalu apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Kita bahas masalah Qul huwallahu ahad. Ini akan kita bahas tentang izin Allah itu bagaimana berlaku, ya. Baik, ketika kita membahas surat Qul huwallahu ahad ini, kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, berbicara tentang Allah itulah yang disebut dengan tauhid. Makanya orang-orang kita sering menyebut ilmu tauhid. Berbicara tentang Allah sebutkan sebagai tauhid. Walaupun arti tauhid itu secara bahasa pengesaan Allah. Tapi ketika kita berbicara tentang Tuhan, itu masuk dalam kategori tauhid. Apakah kita mampu mengetahui Tuhan itu apa? Bagaimana? Gambaran Tuhan itu bagaimana? Itu tidak mampu. Sebelum saya membahas lebih lanjut, ini memiliki dasar yang kuat, Bu, ya. Nanti ketika ibu membahas surat Al-Kursi, lebih-lebih nanti ketika kita membahas Al-Hadid dan Al-Hasyr, wallahul awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin dan sebagainya, itu sudah berbicara tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, sebelum kita berbicara tentang nama-nama Allah itu, tentang berbicara tentang sifat-sifat Tuhan itu, perspektif irfan, kita awali dulu dengan pengetahuan kita tentang Tuhan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang Tuhan, saya ingin membahas kepada ibu, ya. Saya bertanya dulu kepada ibu. Ibu gambarkanlah makhluk yang aneh-aneh. Gambarkan makhluk yang berkepala 10, manusia berkepala 10, berkaki 20, bersayap, berambut botak misalnya. Bisa nggak ibu membayangkan itu dalam benak ibu? Bisa nggak? Membayangkan manusia berambut botak, kepalanya 10, kakinya 20, bersayap. Bisa nggak kita gambarkan? Bisa. Bisa kita gambarkan semua itu, ya? Dan itu berarti ada di dalam otak ibu. Di benak ibu itu ada gambaran tentang apa saja bisa ibu ciptakan. Tapi di luar ada nggak? Konkretnya ada nggak manusia berkepala 10? Nggak ada. Nah, itu namanya wujud. Namanya apa? Wujud. Wujud itu artinya sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada. Wujud. Bahasa Indonesia juga wujud. Sesuatu yang ada. Nah, tapi sesuatu yang ada ini ada kalanya. Adanya itu di luar. Maksud di luar itu memang dia eksis, konkret, bukan abstrak, konkret. Ada betul di luar, bisa dilihat dengan mata atau mungkin tidak bisa dilihat di mata, bisa kita raba, bisa kita rasakan. Ada lagi di luar tidak ada, tapi ada di dalam benak kita, bisa kita ciptakan. Nah, wujud yang ada di luar itu namanya wujud khoriji. Nah, ini istilah Arab, Bu, ya. Wujud khoriji. Apa arti wujud khoriji itu? Wujud yang eksis di luar, ada, nyata. Lawannya wujud zihni. Zihni itu artinya benak. Ada di dalam benak saja, bukan abstrak loh. Abstraksi itu nanti beda.
atau boleh juga ibu katakan abstrak. Wujud zihni itu wujud yang ada di dalam benak, belum tentu ada di luar. Ibu bisa menggambarkan saya, sekarang saya dengan sedikit brewok yang tidak teratur ini, tapi ibu bisa membayangkan wujud saya yang botak, yang tidak berjanggut, atau wujud saya yang bagaimana. Ibu bisa mewujudkan apapun. Itu zihni, tapi belum tentu ada di khariji. Sekarang ibu lihat spidol ini ya. Ibu lihat, semua coba diperhatikan. Ada kan bu, gimana bentuknya? Betul kan? Saya sembunyikan, bisa nggak ibu menggambarkan wujudnya? Bisa. Nah, spidol ini ada khariji dan ada juga zihni. Tapi kalau dari manusia kepalanya 10 botak, nggak ada kharijinya, zihninya ada. Baik, oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang jin misalnya. Jin itu ada kharijinya nggak? Tidak. Ada dong bu. Tapi ibu tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Jin itu ada loh bu. Malaikat itu ada. Khariji ada. Tapi bentuknya bagaimana, ibu nggak bisa gambarkan. Sehingga orang ketika menggambarkan tentang jin macam-macam. Mbak Yul dan Tuyul itu, ucil itu bagian daripada kayak manusia kan. Itu gambaran orang. Apakah betul jin itu seperti itu? Tapi kalau di buku-buku gambar, buku-buku cerita, gambaran jin itu kan menakutkan. Bertanduklah apalah gambarannya. Nah, jin itu wujud bu. Wujudnya khariji, tapi zihninya, wujud zihni yang ada dalam benak kita itu macam-macam, karena kita tidak tahu bentuknya. Ibu bisa nggak ciptakan jin itu bentuknya gimana? Bisa dong, menggambarkan. Macam-macam kita bisa gambarkan. Buktinya tadi ada seperti tuyul, ada seperti jini atau siapalah gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada nggak? Ada nggak Allah? Kok takut-takut bu? Allah ada bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Khariji nggak? Khariji, Allah memang ada. Tapi bisa nggak kita gambarkan dalam zihni kita? Kenapa? Khariji itu artinya ada di luar, eksis. Khariji itu artinya nyata, ada. Tapi yang khariji ini ada yang bisa ibu gambarkan, bayangkan, ciptakan di dalam benak, ada yang nggak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud yang khariji, tapi tidak bisa kita ciptakan di dalam benak. Nah, kalau menurut seorang bapak komunis, Karl Marx ya, Karl Marx bilang apa? Tuhan itu menurut dia tidak ada. Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Maksudnya sekedar konsep. Makanya dia tidak percaya pada Tuhan. Marx itu, Karl Marx, bapak komunisme itu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Para ateis itu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka hanya mengatakan bahwa Tuhan itu hanyalah ciptaan manusia. Menurut mereka, wujud Tuhan itu wujud zihni. Sama seperti ibu menggambarkan manusia yang berkepala 10. Sama. Kenapa mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Karena mereka tidak merasakan, melihat secara konkret itu, mereka tidak lihat. Kita juga tidak bisa melihat. Tapi kita bisa meyakinkan, kita bisa meyakini, dan kita bisa membuktikan, dan itu bagian daripada akidah kita, bahwa Allah itu ada, khariji. Cuma kita tidak mampu. Kenapa kita tidak mampu? Karena kita terbatas, ya. Karena kita terbatas. Nah, ibu-ibu, ini penting sekali nanti di dalam memahami, nanti dalam konsep irfan, kalau ibu belajar tentang tasawuf, ada yang disebut dengan, dan ibu sering mendengar istilah ini, wahdatul wujud. Apa sih wahdatul wujud itu? Kalau kita tidak bisa membedakan ini, itu agak sulit kita memahami wahdatul wujud itu. Jadi hakikatnya yang namanya ada itu boleh jadi khariji, boleh jadi zihni. Zihni ini konkretnya tidak ada sebetulnya. Kalau zihni doang. Nah, yang khariji itu bisa kita ciptakan dalam zihni, kadang ada juga yang tidak bisa kita ciptakan. Malaikat bisa nggak kita gambarkan dalam zihni kita? Bisa. Bisa. Makanya gambar malaikat itu sering digambarkan oleh orang barat, misalnya perempuan yang cantik, yang bersayap. Boleh-boleh aja, itu ilustrasi. Bisa, tapi belum tentu bahwa itu adalah malaikat. Malaikat ada nggak? Ada. Khariji nggak? Khariji. Khariji itu artinya yang ada di luar, yang eksis, yang nyata. Allah nyata bu.
Tapi tidak semua yang khariji ini bisa kita gambarkan. Nah, Allah tidak mampu kita gambarkan di benak kita karena keterbatasan manusia. Nah, disitulah maksud sebuah ayat, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ayatnya kan populer sekali, Bu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Artinya apa? Kita tidak bisa menggambarkan Allah itu. Laisa kamitslihi syai'. Tiada serupa apapun Allah itu. Allah tidak berupa apapun. Kalau ada orang menggambarkan Tuhan dalam wujud patung Yesus, itu bukan Allah. Itu cuma bayangan manusia tentang Tuhan. Manusia bingung kan? Manusia menyadari bahwa Allah itu ada. Manusia menyadari bahwa dia tahu alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana Yang Maha Kuasa itu? Orang-orang yang, makanya bukan tauhid itu, lalu mencoba untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang bisa dia bayangkan. Kalau manusia ini akan amat mudah bagi manusia melakukan pendekatan terhadap sesuatu yang nyata. Ibu melihat seseorang, nyata orang itu baik sekali. Ibu melihatnya bisa terkagum, melihatnya bisa tersentuh. Mendengar cerita dia, ibu bisa misalnya terharu. Kenapa? Karena nyata. Tapi kalau itu tidak nyata, abstrak, dia ada, tapi abstrak, ketersentuhan hati ini kan agak sulit. Gimana sih membayangkan seseorang? Seperti negara, ya. Konsep negara ada nggak? Ada. Negara Indonesia. Tapi apa yang namanya negara itu? Yang ada adalah tanah, air, udara, tempat. Tapi kok namanya Indonesia? Tapi kalau ada orang menjelekkan Indonesia, tersinggung nggak? Tersinggung kan, Bu? Kalau Indonesia kalah 6-0 main bola dari Kamerun misalnya, kita merasa kesel kan? Padahal yang main orang itu, tapi dia membawa nama Indonesia. Nah, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, Allah itu ada. Tapi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa kita jangkau langsung. Keberadaan Allah itu nanti diwakili oleh ciptaan-ciptaannya. Itulah kalau Ibu pernah mendengar istilah tajalli. Tajalli itu artinya Allah menampakkan diri, Allah mewakilkan dirinya dalam ciptaannya. Sama seperti Indonesia tadi. Yang main itu 11 orang. Tapi karena dia mewakili Indonesia, kita merasa tersentuh. Maka 11 orang itu tajallinya Indonesia, gitu loh. Nah, Allah bertajalli pada kita semua. Oke, kita tidak membahas tentang tajalli. Saya cuma ingin menggambarkan begini. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada eksis nyata, tapi tidak bisa digambarkan oleh kita. Karena apa? Karena keterbatasan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu Al-Quran juga menyebutkan sebuah ayat yang lain, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ini ayat yang luar biasa tentang Allah. Surat apa itu? 6103 ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan, oleh pemikiran, oleh manusia. Manusia memiliki kemampuan, Bu, ya, untuk melihat. La tudrikuhul absar. Allah tidak mampu dijangkau oleh penglihatan manusia. Penglihatan itu bukan hanya penglihatan dengan mata kepala saja, tapi termasuk juga pikiran. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah menjangkau apapun. Baik, Bu, ya, ini surat 6 ayat 103. Ini, Bu, ayat yang luar biasa sekali untuk menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu tidak mampu menjangkau Allah. Maksud tidak mampu menjangkau Allah itu bukan tidak merasakan Allah, bukan tidak merasakan Allah itu ada. Tapi ketika dia mencoba untuk membayangkan Allah itu gimana,
tidak mampu. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kalau sudah mukaddimah ini sudah kita ketahui secara dasar, kita akan memasuki ayat Qul huwallahu ahad satu persatu. Ya, baik Ibu. Surat Qul huwallahu ahad terdiri dari berapa ayat, Bu? Qul huwallahu ahad. Itu satu, Bu ya. Duanya Allahus samad. Tiganya lam yalid walam yulad. Empatnya walam yakullahu kufuwan ahad. 4 ayat, Bu ya. Katakanlah hai Muhammad, Qul, katakanlah, dia adalah Allah yang satu-satunya. Katakanlah, kita terjemahnya katakanlah Allah itu adalah satu-satunya. Ini sebetulnya kalau kalimat ini lebih dari itu, Bu. Qul, katakanlah, huwallah. Siapa dia? Dia adalah Allah. Nah, ini maksudnya ketika ditanya kisah ini begini, Bu. Sababun nuzul surat ini, ada yang bilang orang Yahudi, ada yang bilang orang kafir Quraisy itu mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, siflana rabbaka, jelaskan kepada kami Tuhanmu itu gimana. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, Qul, katakan, dia itu adalah Allah. Tuhanmu itu, Tuhan yang kamu tanyakan itu, Tuhan yang kamu cari itu, dia adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Dan Allah itu adalah satu-satunya. Jadi sebetulnya terjemahannya bukan katakanlah Allah itu satu-satunya, bukan. Itu agak kurang begitu dalam, agak di permukaan. Katakanlah Allah itu adalah Esa. Tidak begitu bunyi ayatnya. Katakanlah dia adalah Allah. Huwa ini dia. Allah itu gimana? Allah itu ahad, satu-satunya. Lalu Allah itu gimana lagi? Allahus samad. Allah itu tempat tujuan, tempat tumpuan. Allah itu adalah tumpuan atau bergantung juga gitu. Allah itu adalah tumpuan. Terjemahan kita umumnya tempat bergantung ya, tapi samad itu lebih berarti tumpuan, yang dituju. Segala sesuatu yang dituju itu yang kita sebut tumpuan itu. Jadi seluruhnya menuju Allah. Ya, salah satunya ketergantungan juga. Allah tempat bergantung, artinya dalam urusan-urusan kita, dalam keperluan-keperluan kita, satu-satunya tempat kita bergantung adalah Allah. Tapi makna bergantung itu masih kurang lengkap, kurang pas. Dia lebih tepat bermakna tumpuan, tujuan. Allah itu adalah target. Allahus samad. Allah adalah tumpuan. Tumpuan tentang apa, Bu? Tentang ibadah kita, tentang keperluan kita, tentang apa saja. Semua menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah itu gimana? Lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan. Dia tidak melahirkan. Yalid. Walam yulad. Dan dia tidak dilahirkan. Ya, kalau terjemahan itu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mungkin lebih tepat lagi, dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Beda, Bu, beranak dengan melahirkan. Kalau beranak itu berarti dari binatang atau apa, lahir. Lahir itu sesuatu jadi karena yang lain. Saya ambil contoh, misalnya kita melakukan sesuatu, maka muncullah ide. Ide itu lahir. Itu nggak kita sebut beranak kan? Yalid di sini dia lam yalid, dia tidak lahir dari sesuatu. Maksudnya dia tidak jadi karena sesuatu yang lain. Dijadikan. Lam yalid itu dia tidak lahir, itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak jadi oleh sebab. Dia bukan akibat. Walam yulad. Nah, di sini dia juga tidak melahirkan. Eksistensi Allah itu tidak akan melahirkan bagian dari dirinya. Kalau toh lahir nanti sesuatu dari Allah, itu bukan bagian dari diri Allah. Dia adalah sesuatu yang terpisah dari Allah. Allah yang menjadikannya. Dia bukan Allah. Dia tidak dilahirkan dari sesuatu apapun. Jadi bukan lahir dari bagian sesuatu. Dan dia tidak melahirkan, tidak dari Allah itu muncul bagian dari Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun, ahad ini satupun, dan tidak ada satupun yang
menandinginya. Kufu itu menandingi, bukan menyamai. Menandingi. Kufu dalam bahasa Arab itu bukan, ya nyamain sih betul, tapi menyerupai kurang tepat. Menandingi. Ya, tidak ada yang menandingi Allah, dan tidak ada satupun yang menandingi Allah. Kalau menyerupai, nanti kita pemahaman kita ini tadi Bu ya, seakan-akan dalam bentuk wajah, dalam bentuk fisik. Tapi kalau menandingi di sini itu dalam semua aktivitas. Jadi penting juga ya kita menggunakan kata-kata itu, dan pemahaman kita terhadap bahasa itu amat penting. Ya, saya ulangi lagi Bu ya. Katakanlah Dia adalah Allah yang satu-satunya. Allah itu adalah tempat tumpuan, atau Allah itu adalah tumpuan. Dia tidaklah melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang menandinginya, dan tidak satu pun yang menandinginya. Nah, ini secara bahasa dulu, lalu kita akan jelaskan Bu ya. Surat ini tadi saya disebut dengan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Allah itu sudah esa Bu, tapi perlu kita esakan. Esa di sini, satu-satunya di sini dalam segala hal. Ketika Allah itu adalah satu-satunya, Dia adalah satu-satunya dalam segala hal. Nah, untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita penting Bu dalam irfan ini ya. Tujuan kita untuk apa Bu? Kan apa inti daripada tasawuf atau irfan itu? Kan sudah selalu saya katakan, intinya adalah bagaimana kita mampu mengenal Allah, bagaimana kita mampu mendekati Allah. Mengenal Allah itu ada dua cara Bu. Mengenal Allah ada dua cara. Ada cara langsung, ada secara langsung kita mencoba untuk mengenal Allah. Ada melalui alat, melalui sarana. Dari sarana itu Ibu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada langsung, ada melalui sarana. Nah, kalau ada, sering dianalogikan Bu ya, kalau Ibu misalnya melihat bayangan, bayangan itu bayangan seseorang, Ibu tahu, Ibu akan simpulkan bahwa ternyata di situ ada orangnya. Dari mana Ibu tahu bahwa itu ada orang? Dari bayangan itu. Ibu simpulkan bahwa ada orang di atas sana, atau ada orang di rumah itu dari bayangan yang Ibu lihat. Dan benar, sebab bayangan itu cerminan adanya orang itu. Tapi Ibu tidak tahu orang itu gimana, siapa, pendek, tinggi, baik, buruk, apa Ibu tidak tahu. Tapi Ibu sekedar yakin saja, Ibu mengambil kesimpulan bahwa ada orang. Tahu Ibu, kenal. Tapi tahunya dari apa? Dari bayangan itu. Nah, ini namanya melalui perantara. Tapi beda kan kalau Ibu tahu orang itu bukan dari bayangan, Ibu langsung berada di situ. Ibu lihat betul orang itu gimana wajahnya, gimana bentuknya, bagaimana tingginya, seberapa baiknya dan sebagainya. Nah, irfan mengajarkan kepada kita kenal Allah bukan melalui bayangan, kenal Allah langsung. Nah, untuk sampai ke situ kan perlu jalan Bu. Nah, maka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, itu yang paling utama itu melalui Allah itu sendiri. Ada sebuah doa ya yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin misalnya, atau ini doa yang populer sekali di kalangan tasawuf juga. Ya Allah, bika araftuka, ya, bika araftuka. Ya Allah, melaluimu aku kenal padamu. Bika, melaluimu. Araftuka, aku kenal padamu. Jadi kenal pada Allah bukan melalui alam, bukan melalui ciptaannya. Nah, sekarang kita yakin ya pada Allah. Kenal nggak kita pada Allah? Kita kenal pada Allah, kita tahu sama Allah. Allah ada, Allah Maha Esa. Melalui siapa kita kenal Allah? Ya melalui ciptaannya. Dari ciptaannya kita yakin. Itu baru kesimpulan kita. Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Melalui alam semesta yang luar biasa ini kita simpulkan dan kita yakini bahwa Allah itu maha kuasa, maha hebat. Tapi tidak langsung, baru melalui jalan. Nah, ada sebuah doa yang mengajarkan kepada kita, kita harus mengenal Allah itu langsung melalui Allah. Bika araftuka. Ya Allah, melalui Engkau aku tahu siapa Engkau.
Nah ini yang paling penting, Bu. Gimana caranya supaya kita kenal Allah, bukan melalui lain Allah, melalui Allah itu sendiri. Nah sekarang kita belum mengatakan bahwa kita kenal Allah melalui Allah. Itu menuntut syarat, menuntut amalan, menuntut suluk, menuntut kesiapan diri, menuntut bahwa supaya wadah ini, hati kita ini siap dimasuki Allah. Ya kita buka dulu hati kita supaya Allah mau masuk. Tapi kalau kita selalu tutup hati kita, gimana Allah mau masuk? Kita buka dulu. Nah, untuk membuka itu secara umum kita, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya atau dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, ketika kita menggambarkan Allah, bukan menggambarkan dalam arti membayangkannya, bukan menggambarkan dalam arti itu, ketika kita ingin kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 yang perlu kita lihat pada Allah. Ada 3 dimensi. Pada Tuhan itu, pada Allah ada 3 dimensi. Ketika kita ingin tahu Allah, ada 3 dimensi kita harus melihat. Dari mana melihat Allah itu? Dari mana kita memandang Allah? Dimensi yang pertama itu namanya dimensi diri Allah, atau kalau dalam bahasa Arabnya Zatullah, Zat Allah atau Zatiyah. Jadi kita ingin tahu Allah, ada 3 dimensi tentang Allah itu. Pertama tentang diri Allah. Zat bahasa Arab bukan zat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia zat itu ada zat cair, zat padat, gas, itu bukan yang kita maksudnya. Zat itu maksudnya diri. Hakikat sesuatu itu namanya zat dalam bahasa Arab. Jadi segala sesuatu itu punya zat. Ini pun punya zat. Jadi punya diri. Makanya zat manusia, diri manusia itu nas dalam bahasa Arab juga disebut. Itu bukan pada fisik, Bu, ya. Hakikat diri manusia itu bukan pada fisik. Sekarang ini kita melihat anggota tubuh kita punya kaki, kita punya tangan, kita bisa jalan. Itu adalah dimensi fisik. Dan itu bukan hakikat manusia. Manusia tidak dilihat dari kaki. Sekarang kalau ada manusia yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan, yang nggak punya kepala, Ibu tahu misalnya ya, ada sesuatu benda yang berasal dari benda manusia, kaki nggak punya, kepala nggak punya, tangan nggak punya, tapi Ibu tahu bahwa ini sesungguhnya adalah manusia. Ibu katakan manusia bukan dia, tetap Ibu katakan manusia. Itu kepala manusia, kaki manusia, tangan manusia. Coba Ibu perhatikan, tangan manusia, kaki manusia, mata manusia. Terus manusia di mana? Nah, manusia itu tidak dilihat pada fisik. Saya ingin menggambarkan bahwa yang namanya manusia itu bukan fisik. Lalu mana yang namanya manusia? Jadi manusia bukan pada fisik. Hakikat manusia, diri manusia bukan fisik, pada roh. Itu yang disebut ruh, itu apa, rohani itu, ya. Jadi manusia itu tidak dilihat. Oke. Kalau sudah manusia saja tidak dalam bentuk fisik, apalagi Allah. Jadi Allah yang menggambarkan dalam bentuk fisik. Itu salah kalau orang menggambarkan Allah itu dalam bentuk Yesus, dalam bentuk Buddha, dalam bentuk apalagi Konghucu atau dalam apa. Itu salah. Itu gambaran-gambaran tentang apa namanya, baju-baju dari hakikat sesuatu. Jadi Allah nggak bisa kita bayangkan seperti itu. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita melihat dari diri Allah. Allah itu apa sebetulnya? Ya, hakikat Allah. Kedua, kita melihat Allah, dimensi itu, ya. Kedua dari sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Di sini disebut dengan sifatiyah, Bu, ya. Sifat itu keadaan diri. Yang disebut sifat itu keadaan sesuatu. Yang sesuatu menyandang perbuatan apa. Sifat orang itu misalnya pintar, baik, apalagi Bu misalnya tinggi, ya, hidup, lembut misalnya. Nah itu sifat. Jadi sifat itu keadaan sesuatu. Saya misalnya Ibu bisa lihat katakanlah sedikit agak tinggi, ya, dibandingkan rata-rata orang Indonesia. Itu sifat. Tapi ketika saya minum itu begini, Bu. Nah minum itu sifat bukan, Bu? Apa minum itu? Pekerjaan. Jadi dalam melihat Allah, ada melihat diri Allah, ada melihat sifat Allah. Yang ketiga melihat apa, Bu? Pekerjaan Allah. Perbuatan boleh. Jadi beda ya sifat dengan pekerjaan atau perbuatannya. Nah ini dalam bahasa ini disebut af'al. Af'al Allah. Jadi ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam rangka
kita lebih dekat pada Allah, Bu ya, menyadari keberadaan Allah. Kan tujuan daripada irfan ini kan menyadari keberadaan Allah, bahwa Allah itu memang ada dalam diri kita. Allah itu ada di depan kita, dan kalau bisa kita bersama Allah. Nah, ketika kita melihat Allah, apa yang harus kita lihat dari diri Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang diri Allah, kedua tentang sifat Allah, dan ketiga tentang perbuatan Allah. Allah itu menciptakan alam semesta. Itu apa, Bu? Sifatnya atau pekerjaannya? Pekerjaannya itu bukan sifat. Jadi terserah pada Allah mau menciptakan atau tidak mau mencipta. Jadi alam semestanya harus ada nggak? Tidak harus ada. Manusia harus ada nggak? Tidak harus. Itu terserah Allah, itu pekerjaan Allah. Allah memberi rezeki. Itu sifat Allah atau pekerjaan Allah? Pekerjaan Allah, bukan sifat, Bu. Jadi menciptakan, memberi rezeki, ya, itu perbuatan Allah, bukan sifat Allah. Tapi yang sifat itu apa? Allah itu maha tinggi, maha baik, maha rahman, maha rahim. Nah, itu sifat. Itu sifat. Jadi ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ada diri Allah. Apa yang dimaksud diri Allah itu tentang hakikat Allah. Bagaimana Allah itu? Bukan tentang sifat, Bu ya. Cuma kita tidak bisa tahu, Bu, Allah itu gimana. Nah, tadi saya gambarkan tadi. La tudrikuhul absar. Gimana saja Ibu ingin menggambarkan tentang diri Allah, tentang zat Allah, Ibu nggak bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa merasakan keberadaan Allah melalui sifat-sifatnya dan melalui pekerjaan-pekerjaannya. Sekarang ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tiga sisi ini, baik dirinya maupun sifatnya ataupun perbuatannya, Allah itu adalah satu-satunya. Jadi Allah itu Maha Esa dalam dirinya, Maha Esa dalam sifatnya, dan Maha Esa dalam perbuatannya. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu Maha Esa dalam dirinya? Tidak ada Allah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Bisa Ibu terima? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Kalau bukan Allah, bisa nggak disebut Tuhan? Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa disebut Tuhan itu hanyalah Allah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan itu. Yang Tuhan cuma siapa? Cuma Allah. Dulu Jakarta ini pernah ribut ketika Cak Nur mengungkapkan itu. Tuhan T besar dengan Tuhan T kecil. Itu benar. Sebab lain dari Allah bukan Tuhan. Atau orang menamakan, tidak ada itu Tuhan kecil, Tuhan besar. Tuhan adalah Tuhan. Itu orang menggambarkannya sebagai Tuhan. Orang membayangkannya, menganggapnya, tapi bukan Tuhan. Nah, Allah Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya. Maksudnya Esa dalam sifatnya apa, Bu? Apa maksudnya Allah dalam Esa dalam sifatnya? Yang Maha Pengasih hanyalah Allah. Selain Allah Maha Pengasih enggak? Enggak. Yang Maha Besar hanya Allah. Selain Allah Maha Besar enggak? Enggak. Esa dalam perbuatannya. Yang memberi rezeki cuma siapa? Allah. Yang menghidupkan cuma siapa? Allah. Yang mematikan cuma siapa? Allah. Yang menciptakan cuma siapa? Allah. Nah, itu yang dimaksud tauhid itu. Ya, itu yang dimaksud dengan tauhid. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu mengesakan Allah, kita meyakini sepenuhnya tentang Allah itu apa dalam segala hal ini. Yang ada itu, nah nanti kita bicara di sini wahdatul wujud. Yang ada itu cuma siapa, Bu? Ibu ada enggak? Ibu tidak ada. Saya juga tidak ada. Semua alam ini tidak ada. Kalau begitu apa arti kita? Dia tidak ada arti apa-apa. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ada nggak? Nggak ada. Tapi Ibu yakin nggak kalau Ibu ada? Ada kan, Bu? Ibu ada tapi tidak ada. Ibu ada tapi tidak ada. Ada itu menurut kita, tapi sesungguhnya kita tidak ada. Bayangan kita saja, perasaan kita. Sama seperti Ibu merasakan manusia berkepala 10. Nggak ada manusia berkepala 10 itu. Kita merasa bahwa diri kita ada, enggak ada. Nah, cuma
Allah Maha Kasih itu memberikan sedikit perasaan pada kita bahwa kita ada merasa ada, ya sedikit saja. Padahal kita tidak ada. Atau dengan kata lain, adanya kita itu semu. Semu itu artinya apa? Antara iya dan tidak. Kan itu semu artinya. Dibilangin ada, kita tidak ada. Dibilangin tidak ada, kita ada. Yang dimaksud ya Bu ya, itu kalau kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna ahad itu Bu. Itulah makna ahad. Jadi katakanlah dialah Allah satu-satunya. Selain Allah dan tidak ada lagi. Yang ada itu hanya Allah. Yang maha kuasa itu hanya Allah. Yang maha melakukan itu hanya Allah. Nah, ini makna ahad itu. Kalau kita sudah meyakini eksistensi ahad, tidak ada kekuatan Bu yang bisa menghalangi kita. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, Ibu catat ini, Imam Ali itu mengatakan begini, ketika aku perang, mengikuti perang Badar dan perang-perang yang lain, itu yang kubaca adalah surat Qul huwallahu ahad. Dengan tambahan sedikit dia baca, maka dengan itu aku dapat membabat semua musuh. Kenapa Bu? Karena dia sudah tertanam makna ahadiyah katanya. Makna apa Bu? Ahadiyah. Maksudnya ahadiyah itu apa? Kesatu-satuannya Allah, satu-satunya Allah. Jadi ahad itu Allah ya. Kalau dalam diri kita sudah tertanam sifat atau perasaan ahadiyat, maksud ahadiyat itu apa? Keyakinan bahwa Allah itu adalah segala-galanya, satu-satunya. Kalau kita sudah memiliki keyakinan seperti itu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kita. Nenek jin, mbahnya jin, kalau kita dengan ahad ini nggak akan ada yang bisa melawan. Nah, karena itu Imam Ali mengatakan begini Bu, masih di zaman Rasulullah, dalam sebuah riwayat mengatakan Imam Ali mimpi satu hari menjelang purnama ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir mengajarkan dia sebuah doa dalam mimpinya. Ternyata doa itu adalah membaca kulhu dan membaca tambahan dari kulhu itu bacaan ini Bu. Ya huwa ya man la huwa illa huwa, ya huwa ya man la huwa illa huwa. Wahai dia yang tiada dia kecuali dia. Yahu ya man la huwa illa huwa. Wahai dia, wahai yang tiada dia kecuali dia. Ya huwa, wahai dia. Ya itu kan wahai, huwa dia, maksudnya Allah kan. Ya huwa, ya man, wahai yang, la tiada, huwa dia, illa kecuali huwa dia. Jelaskan Bu ya. Ya huwa ya man la huwa illa huwa, Ighfirli, ampunilah aku, wan surni alal kafirin. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Ali Bu, didahului dengan membaca kulhu. Ibu baca kulhu Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu baca ini, ya huwa ya man la huwa illa huwa, Ighfirli, ampuni aku, wansurni alal kafirin, dan belalah aku terhadap orang-orang kafir. Ini ujung ayat. Kalau Al-Kursi, wansurni alal qaumil kafirin. Boleh juga Ibu, wansurni alal qaumil kafirin juga boleh. Nah, ini kata Imam Ali, aku diajarkan oleh Khidir dalam mimpi, setelah membaca kulhu, baca ini. Aku tanya kepada Rasulullah. Jadi waktu Imam Ali mimpi itu, dia menghadap Rasulullah, dia menjelaskan kepada Nabi, aku mimpi yang seperti itu. Dijawab oleh Rasulullah, beruntunglah engkau wahai Ali. Nah Ibu, kalau Ibu baca ini dan Ibu meyakini ahadiyat Allah, apapun bisa Ibu labrak. Ibu dengan membaca ini, baca kulhu dan baca ini, dengan meyakini tapi ya, ahadiyat Allah, apapun bisa Ibu labrak. Jadi Ibu, kalau kita memiliki keyakinan tentang ahadiyat, tentang kemutlakan Allah, Ibu baca ini, Imam Ali itu kan terkenal sekali Ibu sebagai
orang yang melabrak apapun di depan dia. Sejago apapun orang di hadapan Imam Ali, itu akan dilabrak oleh imam, siapapun dia. Makanya di Indonesia itu terkenal sekali, di pesantren-pesantren itu disebut dengan jimat Sayyidina Ali. Nah, jadi Imam Ali mimpi diajari oleh Nabi Khidir bacaan doa ini, ya huwa ya man la huwa illa huwa. Ditanya kepada Rasulullah ketika dia terbangun, ya Rasulullah, aku ada mimpi seperti itu, dan diajarkan oleh Nabi Khidir. Kira-kira jawaban Nabi gini, sungguh beruntung kau Ali, lakukanlah, pakailah. Nah, oleh karena itu Imam Ali setiap membaca Qul huwallahu ahad, membaca doa ini, dan dia berkata, doa inilah yang aku baca ketika aku perang kepada orang-orang musyrik, lawan orang-orang musyrik dalam perang Badar itu. Dan Imam Ali membunuh separuh dari tentara orang-orang musyrik di perang Badar itu. Jadi kalau takut, misalnya ibu ngadepin orang, kebetulan takut lah, ada peristiwa apa, ada apa, baca ini. Gampang hafalnya, ya huwa ya man la huwa illa huwa. Nah, karena itu Bu, ketika ditanya siapakah Allah itu, ketika ada orang bertanya Allah itu siapa, kalau dalam tasawuf sering dijawab oleh tokoh-tokoh sufi gini, siapakah Allah itu? Huwa. Orang bertanya, ini sudah penggambaran tentang Allah yang sudah mutlak. Siapakah Allah itu? Allah itu gimana? Kalau kita bilang Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu ini, itu ibu baru menyebut tentang sifat, tapi belum tentang eksistensi Allah, itu belum. Nah, ketika ditanya siapakah Allah, jawaban yang paling lengkap dan tidak akan salah lagi, jawabannya apa? Huwa. Dia adalah dia. Ketika ada orang bertanya tentang Fatimah itu siapa, bagaimana, orang nggak bisa menjawab Fatimah kebesaran. Fatimah is Fatimah. Ada sebuah buku namanya Fatimah is Fatimah. Ketika ingin menggambarkan betapa besarnya Fatimah, kita mau ceritakan tentang kebesaran Fatimah itu bagaimana, nggak bisa. Akhirnya ada yang jawab Fatimah is Fatimah. Apalagi tentang Allah. Siapa Allah? Huwa. Allah adalah Allah, kan nggak enak. Allah nggak enak kan. Tapi lebih gampang, siapa Allah? Huwa. Bismillah. Nah, ini maknanya itu. Ya huwa ya man la huwa illa huwa. Wahai dia yang tiada dia kecuali dia. Nah, itu tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ahadiyat itu, Bu. Nah, kalau Allah itu sudah ahad, satu-satunya Allah dalam segala hal yang ibu bisa bayangkan, alam semesta ini, ya. Jadi apapun itu tidak ada, Bu. Manusia tidak punya faktor, alam tidak punya peran, ya Bu ya. Alam semesta ini tidak punya peran apa-apa, tidak ada apa-apa. Kita bahkan lebih dari wayang, Bu. Bahkan lebih dari wayang. Kalau wayang masih ada peran. Kalau wayang itu berarti masih ada yang menggerakkan, ada yang memainkan. Masih ada peran, Bu, walaupun peran pembantu kan, perannya sekedar itu. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah, kita tidak ada peran sama sekali. Nah, karena itu, kalau Allah memang satu-satunya, kenapa kok segala sesuatu terjadi di dunia ini melalui sebab akibat? Kita tidak bisa mengingkari bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini ada yang kita sebut dengan kausalitas, ya, bahwa A melahirkan B, B melahirkan C, terus ada kesinambungan seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi? Padahal kita katakan bahwa semuanya itu adalah faktor Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sebuah ungkapan dalam sufisme, itu kalimatnya begini, Bu. Aballahu gini, Allah telah menghendaki segala sesuatu itu berlaku dengan sebab akibat. Kira-kira itu sebuah ungkapan. Aballah an la tajril umur illa bil asbab. Allah telah menetapkan bahwa segala sesuatu itu tidak berlaku kecuali dengan sebab akibat. Itu sudah keputusan Allah. Tapi ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu melalui sebab akibat, tetap saja Allah yang paling berkuasa. Itu sekedar kehendak Allah saja, sekedar keputusan Allah. Tapi bisa nggak Allah merubah keputusannya? Amat bisa. Tapi Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran tidak akan merubah keputusannya itu di dunia ini. Mungkin di dunia lain Allah akan rubah.
di makhluk lain, nanti kita tidak tahu ada makhluk lain selain manusia, nanti setelah jutaan tahun, setelah miliaran tahun, setelah entah kapan, itu terserah pada Allah kan. Ada lagi makhluk lain, Allah batalkan, itu bisa saja terjadi. Tapi untuk di bumi ini, Allah sudah menetapkan segala sesuatunya itu melalui sebab akibat. Nah, itulah yang kita maksud dengan izin itu. Yang tadi kita sebut bahwa izin yang awal kita, bahwa sihir itu terjadi atas izin Allah. Maksud atas izin Allah itu, Allah sudah menetapkan dalam alam semesta ini sebab akibat. Jadi orang mati karena sihir, betul. Sihir bisa mematikan orang. Izin Allah itu bukan Allah merestui perbuatan sihir. Allah tidak merestui. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa apapun di alam semesta ini berlaku sebagai sebab akibat. Kalau ada orang menggunakan kekuatan sihir dan orang itu mati, maka itu bisa terjadi mati. Itu izin juga namanya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, dalam rangka memahami ahadiyat ini, izin itu dibagi dua ibu-ibu. Yang namanya izin Allah itu dibagi dua. Ada izin kauni namanya, ada izin tasyri'i. Nah, ini penting sekali untuk kita pisahkan. Segala sesuatu tidak terjadi tanpa izin Allah. Tapi izin Allah itu kita bagi dua. Ada izin kauni dan ada izin tasyri'i. Apa sih yang dimaksud izin kauni? Izin kauni ini ketetapan Allah pada alam semesta. Kaun itu artinya alam. Secara bahasa kaun itu artinya alam. Jadi izin kauni ini ketetapan Allah pada alam semesta. Inilah sebab akibat. Segala sesuatu di bumi ini tetap terjadi karena sebab akibat. Tidak bisa kita tolak. Sebab itu sudah merupakan ketetapan Allah. Aballahu an la tajril umur illa bil asbab. Itu sebuah statement di dalam tasawuf. Allah telah menetapkan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali melalui kausalitas. Nah, ini yang maksud izin Allah. Jadi apapun yang berlaku di alam semesta ini terjadi karena sebab akibat. Yang kedua disebut izin tasyri'i. Tasyri'i ini, Bu, ini izin juga, tapi restu. Nah, ini yang kita sebut restu. Restu Allah. Izin tasyri'i. Nah, itu yang disebut restu. Setuju ya, restu atau Allah mengizinkan, membolehkan. Restu atau ketetapan Allah bukan pada hukum alam. Ketetapan Allah pada perbuatan. Izin Allah, restu Allah pada perbuatan, itu yang namanya izin tasyri'i. Kalau ini pada hukum alam, ketetapan pada alam semesta, ini namanya kauni. Kalau ketetapan Allah pada perbuatan, itu namanya izin tasyri'i. Nah, kita ambil contoh. Allah mengizinkan kita mencuri atau enggak? Tidak. Berarti mencuri tidak mendapat izin tasyri'i. Allah mengizinkan kita memakan daging kambing. Diizinkan tidak? Diizinkan. Berarti ada izin Allah tasyri'i dalam makan kambing. Tapi diizinkan Allah enggak makan kambing melalui pembunuhan? Tidak. Jadi tidak ada izin Allah pada pembunuhan terhadap kambing. Nah, sekarang antara kauni dan tasyri'i, bisa jadi dia itu bersatu, bisa jadi dia tidak bersatu. Setelah kita contohkan ya, pisau atau senjata itu kalau kita tusukkan ke perut seseorang, ke badan seseorang, dia akan membunuh. Pisau, senjata kita tembakkan, maka dia akan membunuh. Terbunuhnya orang oleh pisau, oleh senjata itu apa, Bu? Terjadi izin kauni. Tapi Allah mengizinkan enggak kita menusukkan pisau ke seseorang? Tidak mengizinkan. Jadi mendapat izin tasyri'i enggak? Enggak dapat. Tapi ketika kita perang melawan orang kafir, kita jihad, diizinkan tidak membunuh itu? Diizinkan. Ketika dia mati melalui alat itu namanya izin kauni. Tapi ketika kita membunuhnya dalam perang, itu namanya izin tasyri'i. Nah, dalam hidup ini kita harus pisahkan ini, Bu. Ada yang izin tasyri'inya, ada yang izin tasyri'inya, ada yang izin kauninya. Seperti sihir tadi. Sihir berlaku. Kenapa? Karena dia kausalitas. Tapi ada izin tasyri'i enggak?
Tidak ada izin tasyri'. Nah, ketika kita memahami ahad itu, Allah itu satu-satunya, Allah itu pemilik segala sesuatu. Tetapi dalam alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Karena kasih sayangnya, maka diciptakanlah alam semesta ini berlaku dengan hukum kausalitas. Ya, itu karena kasih sayang Allah. Sehingga kita nggak repot-repot lagi, Bu. Kita diberikan kebebasan, kita diberikan keluasan, kita diberi hak menentukan. Itu karena kasih sayang Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, karena Allah itu satu-satunya dalam segala hal, walaupun di dalam keahadiatannya itu tadi, Allah Subhanahu wa taala memberlakukan izin kauni ini, makanya setelah kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya, apa yang harus kita lakukan? Allahus Samad. Tumpuan itu, arah kita itu, arah hidup kita, segala sesuatu itu harus ditujukan kepada Allah. Apalagi hidup kita, segala sesuatu itu bermuara ke Allah. Nah, ketika dia bermuara ke Allah, lam yalid walam yulad. Allah itu mandiri. Nah, itu makna lam yalid walam yulad. Hakikat makna lam yalid walam yulad itu mandiri. Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya, bukan karena dia mendapat dari sesuatu, lam yalid, bukan karena dia diberi, walam yulad, dan dia dalam keahadiatannya itu, dalam keahadiatan Allah itu tidak akan ada yang menyamai Allah. Seorang anak, seorang bapak melahirkan anak, maka si anak itu kan akan mewarisi sifat-sifat ayah itu. Allah tidak akan punya dan tidak akan menciptakan atau lahir dari diri Allah, muncul dari Allah makhluk yang diciptakan Allah yang sama dengan Allah. Atau dengan kata lain, tidak akan ada dua Tuhan. Itulah mustahil, Bu. Syarik itu namanya sekutu Allah, itu tidak mungkin. Syarik, pertanyaannya begini, mungkinkah Allah menciptakan Allah yang sama? Allah ciptakan Allah yang sama. Tuhan menciptakan Tuhan yang sama. Tuhan kan sudah segala-galanya. Tuhan ciptakan lagi Tuhan yang sama. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena yang diciptakan itu pada dasarnya bukan Tuhan. Nah, itu makna walam yulad. Jadi Allah tidak akan melahirkan dari dirinya Tuhan lagi. Allah mandiri. Dalam keahadiatannya itu kita harus bertumpu kepada Allah. Dan Allah mandiri, lam yalid, tidak karena orang, dan tidak akan melahirkan Tuhan serupa dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dalam keahadiatan Allah tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang akan menandingi Allah. Jangankan menandingi, mendapatkan sedikit pun tidak akan ada. Ya, jangankan menandingi, ya. Tapi kita kadang-kadang sering menyebutkan itu maha besar, itu besar, Allah besar. Nah, kita kan sering melakukan perumpamaan. Jangankan menandingi, membayangkan sajalah ada makhluk yang memiliki kekuatan, itu tidak akan mungkin. Nah, karena itu, Bu, kalau kita dalami ayat ini, ternyata dalam surat Kulhu ini terungkap yang paling inti itu adalah ahadiyat Allah, Bu, ya. Kemutlakan Allah. Nah, oleh karena itu, baca doa itu tadi yang diajar oleh Nabi Khidir. Kalau kita merasa takut, merasa apa sajalah. Silakan, Bu, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya ingin tanyakan, Pak Ustadz. Ya. Bahwa Allah tidak melahirkan. Bagaimana dengan ayat Al-Quran? Kemudian aku tiupkan rohku. Nah, itu apakah bagian dari Allah atau ciptaan Allah? Betul, ada ayat yang mengatakan bahwa manusia ini berasal dari Allah. Bahwa kita ini ditiupkan, diciptakan dari ruh Allah. Nah, itu terdapat dalam surat 38 ayat 72 dan 73. Pertanyaannya, apakah itu tidak berarti bahwa kita bagian daripada Allah? Pertama, itu bukan Allah. Itu pertama. Kedua, saya ingin mengambil analogi saja. Kita ambil lilin, nyalakan lilin itu. Lilin sudah nyala atau ambil korek api. Dari lilin itu, ini kan lilin satu. Ambil 1000 lilin, nyalain satu-satu. Pertanyaannya, apakah lilin yang 1000 itu adalah bagian daripada lilin yang ini, yang satu itu? Atau api yang ada pada lilin itu atau api yang ada dalam lilin ini? Kira-kira begitu enggak? Atau api itu lain dari api lilin? Apakah api yang ada dalam lilin itu, dalam lilin 1000 itu adalah api yang dalam lilin satu itu? Yang berasal. Bahwa dia berasal, betul. Tapi apakah dia bagian daripada api itu? Tidak. Dia terpisah, ya.
Anak, bapak dan anak, ibu dan anak. Anak lahir dari bapak dan ibu. Tapi apakah si anak itu adalah bapak? Bagian daripada bapak, berasal daripada bapak. Bahwa memang ada unsur-unsur bapaknya, ibunya, betul. Nah, dalam diri manusia seperti itu. Kita diciptakan dari roh Allah. Tapi bukan berarti bahwa kita itu adalah Allah. Bukan berarti bahwa kita itu adalah bagian yang tak terpisah dari Allah, dalam arti begini, bahwa kita adalah tidak bisa kita lepaskan dari Allah sedemikian, bahwa kita atau Allah itu sendiri, ya, atau kita bagian dari Allah. Enggak, kita adalah kita. Makhluk adalah makhluk dan kita adalah makhluk. Tetapi memang asal kita, sumber kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bukan Allah. Kita bukan juga bagian dari diri Allah. Tapi sifat-sifat Allah ada nggak dalam diri kita? Ada. Kenapa? Karena kita berasal dari Allah. Nah, tapi adanya kita itu, ya, keberasalan kita itu cuma cahaya. Gini ya. Dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan teori emanasi. Teori emanasi, dalam bahasa Arabnya nazariyatul faid. Teori emanasi itu begini. Emanasi itu pancaran. Allah itu Allah yang tidak bisa digambarkan. Memancar dari Allah itu cahaya. Tapi cahaya Allah itu bukan Allah. Allah bukan cahaya. Tapi memancar dari diri Allah adalah cahaya. Nah, sekarang kita tanya. Ini lampu ya. Yang Anda lihat ini lampu. Kalau kita nyalakan, itu nyala. Memancar dari lampu ini cahaya. Apakah cahaya itu adalah lampu? Tapi cahaya bisa nggak tanpa lampu? Tidak. Jadi dua yang berbeda kan? Lampu dengan cahaya berbeda.